Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang perubahan dalam organisasi sekolah. Nah, perubahan adalah keniscayaan yang menyertai kehidupan, dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimpa siapa saja. Yang ketiga adalah proses perubahan organisasi. Jadi, organisasi itu tidak semerta-merta lalu berubah atau memutuskan satu pihak saja bahwa dalam organisasi itu ada yang berubah. Nah, yang dimaksud dengan proses perubahan adalah tata urutan atau langkah-langkah dalam mewujudkan perubahan organisasi. Nah, dari ini ada beberapa langkah yang perkembangan. Perkembangan mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Nah, jadi perkembangan itu seumpamanya mempunyai sifat yang seperti ini. Awalnya tidak mempunyai sifat yang seperti ini, lalu mempunyai. Nah, itu dikatakan sebagai perkembangan. Perubahan dalam organisasi itu memiliki faktor-faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor ini adalah penyebab perubahan yang berasal dari dalam organisasi yang bersangkutan, yang dapat berasal dari berbagai sumber, atau faktor-faktor yang muncul dari dalam organisasi itu sendiri. Problem atau problematika yang sering muncul dalam suatu atau dari dalam organisasi itu biasanya itu seperti hubungan sesama anggota organisasi. Ada suatu perubahan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Juga seperti menyangkut masalah komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota. Kan setiap anggota itu juga mempunyai kepentingan masing-masing, mementingkan diri sendiri. Jadi dari masalah-masalah tersebut itu, nah, organisasi itu membuat perubahan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar organisasi. Nah, faktor ini adalah keseluruhan faktor yang ada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi dan kegiatan organisasi. Suatu organisasi itu jarang melakukan perubahan yang besar-besar banget itu kecuali ada faktor lingkungan yang menyebabkan perubahan tersebut. Nah, beberapa penyebab perubahan organisasi yang termasuk faktor ekstern adalah perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi ini kayak apa ya? Bisa saja menyebabkan perubahan terhadap organisasi. Perubahan organisasi itu dilakukan untuk mencocokkan dengan kebutuhan yang ada. Jadi, perubahan itu dilihat terlebih dahulu, organisasi itu butuhnya apa, lalu setelah dilihat, lalu didiskusikan langkah proses perubahan organisasi. Nah, yang pertama itu mengadakan pengkajian. Nah, jadi di sini itu dikaji, organisasi itu butuh apa aja gitu loh. Kayak apa ya, dilihat organisasi itu butuh perubahan apa saja. Nah, dampak beserta dampak bersifat negatif apabila perubahan itu menjadi hambatan bagi kelancaran, perkembangan, dan kemajuan organisasi. Dampak bersifat positif apabila perubahan itu dapat memperlancar kegiatan, perkembangan, dan kemajuan organisasi atau dalam bentuk kesempatan-kesempatan baru yang tidak tersedia sebelumnya. Jadi di sini diidentifikasi dampak itu nantinya itu akan bersifat negatif atau bersifat positif. Lalu yang kedua adalah mengadakan identifikasi. Nah, yang perlu diidentifikasi di sini itu adalah dampak perubahan yang terjadi dalam organisasi. Jadi dampaknya itu nanti akan mengakibatkan perubahan yang seperti apa kepada organisasi.
Nah, setiap faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan organisasi ini harus diteliti secara tepat, sehingga permasalahan yang ada di organisasi itu bisa dipecahkan dengan tepat. Lalu yang ketiga adalah menetapkan perubahan. Nah, sebelum langkah-langkah perubahan diambil, pimpinan organisasi harus yakin terlebih dahulu bahwa perubahan memang harus dilakukan. Jadi, perubahan ini nih perlu dilakukan atau enggak sih gitu di dalam organisasi. Nah, jadi perubahan ini dilakukan untuk dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi, atau bisa juga dalam rangka mempertahankan eksistensi serta pengembangan dan pertumbuhan organisasi selanjutnya. Yang keempat adalah menentukan strategi. Jadi setelah menetapkan perubahan, organisasi itu menetapkan strategi atau menentukan strategi. Jadi strategi apa saja yang sekiranya efektif atau efisien dalam menentukan perubahan tersebut. Jadi setelah menentukan perubahan itu, organisasi itu harus segera menentukan strategi. Lalu yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Nah, untuk mengetahui apakah hasil dari perubahan itu bersifat positif atau negatif, perlu dilakukan penilaian. Apabila hasil perubahan sesuai dengan harapan, berarti berpengaruh positif. Tapi apabila sebaliknya, maka perubahan itu bersifat negatif. Jadi setelah menentukan strategi dan diimplementasikan, nah langkah terakhir adalah menentukan evaluasi. Evaluasi tersebut itu agar kita mengetahui atau organisasi itu mengetahui apakah perubahan yang telah ditetapkan atau yang telah diimplementasikan itu bersifat positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor perubahan pendidikan yang ada di Finlandia. Nah, menurut saya Finlandia itu adalah salah satu negara yang pendidikannya itu sangat maju pesat dan sangat berkualitas. Oke, langsung saja pada faktor-faktornya. Yang pertama adalah tujuan pendidikan di Finlandia. Tujuan pendidikan di Finlandia itu apa sih? Tujuan pendidikan yang ada di Finlandia itu adalah mewujudkan high level education for all. Jadi di Finlandia sana itu tidak memandang ras, tidak memandang siapapun. Semua itu berhak mendapat pendidikan. Beda dengan negara-negara lain. Mungkin negara-negara lain ada beberapa yang karena faktor ekonomi yang kurang, atau karena dia yang malas belajar, nakal, mungkin mereka tidak akan mendapatkan pendidikan karena sang pendidik pun juga mungkin belum seprofesional yang ada di Finlandia tersebut. Tuh, jadi di Finlandia sana itu intinya pendidikan itu tidak memandang apapun. Yang kedua, pendidik di Finlandia. Nah, pendidik di Finlandia ini mereka sangat profesional dan mereka mengutamakan kualitas, mengutamakan hasil dan proses mereka. Jadi inilah faktornya kenapa di Finlandia itu pendidikannya sangat bagus. Itu karena pendidiknya juga sangat profesional. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah peserta didik dan alat pendidikan atau kurikulum di Finlandia. Nah, seluruh anak yang ada di Finlandia itu berhak mendapat kesempatan yang setara untuk menimba ilmu dan mengembangkan dirinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan kompetensinya. Terlepas dari perbedaan
terlepas dari perbedaan ekonomi, lingkungan, bahasa, dan lain-lain. Nah, di sini di di sistem pendidikan Finlandia itu ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. Di sini terdiri dari 6 tahun pendidikan dasar dan 3 tahun pendidikan menengah pertama. Yang kedua adalah pendidikan menengah atas atau sekolah kejuruan atau vocational training. Yang terakhir adalah pendidikan tinggi atau higher education. Baik, faktor yang keempat adalah kurikulum Finlandia. Salah satu prinsip kurikulum di Finlandia adalah non-discrimination and equal treatment, yang berarti tidak ada diskriminasi dan mendapat perlakuan yang sama. Dalam kurikulum di Finlandia ini semua anak punya hak yang sama dalam pendidikan. Tidak dibedakan antara si kaya dan si miskin, yang favorit atau tidak. Jadi di Finlandia itu kita mau daftar sekolah dimanapun itu sama, karena semua sekolah itu sama saja. Tidak ada yang favorit, tidak ada yang unggul, dan tidak ada yang rendah. Dan dari segi mata pelajaran di Finlandia memiliki 6 mata pelajaran inti yang semuanya terbungkus dengan kata orientation. Kenapa ada kata orientation? Karena kurikulum di Finlandia ini memiliki konsep, yaitu gagasan bahwa 6 mata pelajaran ini bukan mengharuskan siswa belajar isi atau keseluruhan yang ada di buku itu, tidak. Namun mengajak anak didik untuk mulai memperoleh kemampuan menjelajah dan memahami fenomena-fenomena yang ada di sekitar mereka. Nah, dalam 6 mata pelajaran ini kita mendapatkan 3 kata, yaitu examine, understand, dan experience. Itu. Jadi, siswa melatih, kemudian memahami dan mencoba. Jadi pada hakikatnya siswa di Finlandia itu tidak belajar dari isi buku, tidak ada ujian, tidak ada tes, di sana tidak ada. Jadi mereka langsung ke prakteknya, langsung berinteraksi dari ilmu yang ada di buku tersebut. Begitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang faktor-faktor perubahan pendidikan yang ada di Finlandia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin meneruskan penjelasan tentang supervisi yang telah dipaparkan teman saya. Untuk selanjutnya itu menilai pengaplikasian supervisi yang sukses di sekolah pada abad ke-21, yaitu sampai sekarang, di masa sekarang ini. Untuk menilai pengaplikasian supervisi, kita harus mengetahui prinsip-prinsip yang harus diterapkan, yaitu instruction should be student centered, yaitu pengembangan pembelajaran seyogyanya menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, ini dari prinsip yang ini kita bisa mengamati apakah pembelajaran tersebut itu benar-benar berorientasi pada pengembangan siswa atau tidak. Nah, untuk selanjutnya, education should be collaborative. Nah, di sini siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, artinya kan di sini ketika siswa itu keluar dari suatu lulus dari suatu lembaga, maka diharapkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang-orang sekitar, dengan masyarakat. Nah, itu.
Selanjutnya, learning should end context. Nah, pembelajaran tidak akan banyak berarti jika tidak memberi dampak terhadap kehidupan siswa di luar sekolah. Nah, artinya di sini pembelajaran itu harus memiliki memiliki efek atau memiliki pengaruh dalam pembentukan pribadi siswa tersebut. Yang terakhir, school should be integrated with society. Nah, ini hampir sama dengan yang pertama tadi, yang pertama. Namun dalam upaya mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, jadi di sini dididik untuk menjadi makhluk sosial yang patuh terhadap negara. Selanjutnya, cara menilai dampak supervisi pada perubahan di sekolah. Nah, di sini kan supervisi kan sebenarnya memiliki dampak yang sangat banyak ya dalam lembaga pendidikan. Yang pertama, meningkatkan mutu kinerja guru. Nah, ini berpusat pada kinerja guru, bagaimana cara guru mendidik, bagaimana guru itu memfahamkan muridnya. Nah, di sini kita bisa menilai supervisi itu apakah benar-benar meningkatkan mutu kinerja guru atau tidak. Itu bisa dengan mengamati hari demi hari atau terus mengamati. Nah, dari situ kita akan tahu apakah guru tersebut hanya memiliki metode yang statis atau dinamis. Nah, itu. Jadi yang lebih baik itu dinamis. Jadi guru itu inovatif, bisa mengembangkan pembelajarannya. Selanjutnya itu ada meningkatkan keefektifan kurikulum. Nah, di sini bertitik tumbuh pada waka kurikulum, biasanya yang mengatur kurikulum di suatu lembaga kan waka kurikulum. Nah, ini supervisi di sini itu mengacu pada waka kurikulum. Nah, di sini juga seorang supervisor itu harus benar-benar mengamati apakah kurikulum yang ada di dalam suatu lembaga tersebut itu apakah sudah cocok atau belum. Nah, untuk yang ketiga, meningkatkan keefektifan dan keefisien sarana dan prasarana. Nah, ini kita dapat lihat dengan bagaimana lembaga tersebut itu memfasilitasi murid-muridnya, apakah fasilitas lengkap atau kurang. Nah, itu. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kerja. Nah, di sini seorang supervisor itu juga harus mengamati bagaimana organisasi keadministrasian dalam lembaga tersebut, apakah di dalam administrasinya itu sudah baik atau tidak hubungannya. Nah, yang terakhir, meningkatkan kualitas situasi umum sekolah. Nah, ini antara guru dengan murid, kepala sekolah, pokoknya seluruh elemen dalam sekolah itu bagaimana berimplikasi pada siswa didik. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.